ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dan tubuh kita ini Bapak sekalian, sebenarnya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Asal apa? Kita menyuplai kepada badan kita ini kebutuhan dia. Ya, kebutuhan dapat dari mana? Dari vitamin, dari mineral, dari nutrisi, ya, yang masih real, yang masih namanya whole food, yang namanya masih real food. Contoh gini, gula pasir kan dari gula tebu atau dari tebu, betul. Tapi 1 sendok makan atau 1 sendok teh gula pasir yang kita makan dengan misalkan setengah gelas kecil air tebu, katakanlah kita minum tiap hari, itu beda nasib badannya. Kenapa? Sudah ada pengolahan, sudah ada ditambahkan pemutih lah, bla 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 segala macam, gitu. Maka kata kuncinya apa? Kata kunci kita kembali ke bagaimana manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyakit-penyakit yang ada saat ini tidak lain tidak bukan muncul gara-gara apa? Gara-gara kekurangan vitamin, mineral dan nutrisi yang lain. Saya pernah cerita ada seorang ibu lah, dia tinggal di daerah Bintaro, umurnya 43 tahun dan ibu ini subhanallah kena autoimun, dan beliau kemudian obat autoimun kan biasa obatnya steroid, dan dalam selama dia sakit itu kurang lebih 5 tahun itu dia minum obat itu, dan salah satu efeknya adalah dia menopause, umurnya 43 tahun. Tapi menariknya, ternyata ketika tubuh kita itu Bapak Ibu sekalian diberikan bahan yang tepat, nutrisi yang tepat, itu subhanallah dia bisa recover balik. Dia bisa recover balik. Ya, asal apa? Asal bahkan masalah di badannya di stop dulu. Ya, banyak, sebenarnya kita udah tahu ini nggak sehat, itu nggak sehat, udah tahu. Ya, maka di situ dibutuhkan keistiqomahan. Kenapa? Karena mungkin belum paham mengapa dia harus kerjakan itu. Lagi saya sampaikan, kalau Anda meniatkan karena Allah, maka bisa jadi minum 1 sendok makan madu jadi pahala untuk kita. Apa? Kita sampai, oh ya Allah, aku minum madu supaya nanti malam aku bisa bangun tahajud. Pahala. Karena banyak orang kadang-kadang minum makan cuma sekedar gitu-gitu doang, dengan padahal kalau seandainya kita niatkan lagi-lagi balik untuk menjadikan ibadah kita lebih baik, usaha, maka hasilnya kita dapat double, pahala dapat, keberkahan dapat, badan pun sehat, seperti itu. Ya, jadi tubuh kita itu sekarang memberikan sinyal. Ya, sinyal itu maksudnya dia muncul tanda-tanda. Ya. Ya, ketika orang itu sakit, ya mungkin menjelang sakit, baru tandanya sudah banyak. Di sini mungkin Bapak Ibu, saya pribadi, saya dulu bukan sempat menyampah juga zaman juga. Ketika saya mulai konsepnya, ternyata tubuh kita itu bisa merestore balik, ya. Dan tandanya ada, ya, misalkan banyak orang yang mungkin kita lihat tanda-tanda itu bentuknya seperti apa, macam-macam. Misalkan kayak begini, mulai dari letih terus-menerus, ngantuk terus-menerus, kemudian susah turun berat badan, kemudian swing, peran kalau bahasa kita sekarang. Kalian anxiety itu kecemasan, ya. Kemudian perutnya sering kembung dan bergas, ya. Jadi salah satu tanda yang sering banget itu kalau dia kekurangan vitamin atau mineral atau enzim, itu mood swingnya luar biasa. Mood swing itu baperan. Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget live group. Mudah banget live group. Hal sederhana gitu kan, perubahan grup, gitu. Diomongin sedikit, baper. Orang begini cepet mati, selnya aus cepet, ya marah terus, nggak jelas gitu. Kalau Anda ketemu orang kayak begitu, sekalian ajak dia makan rujak sama makan tempe. Enggak, rujaknya jangan yang pedes. Kenapa? Karena dia butuh enzim sebenarnya, dia butuh vitamin, dia butuh mineral yang mungkin selama ini dia nggak dapat dari apa-apa yang dia makan. Ya, karena memang tubuh kita itu berkomunikasi, ya. Tubuh kita berkomunikasi antara
otak kita ya, kemudian perut kita sama ini kita ya berkomunikasi ya, yang mereka sebutnya Anda punya dia bilang itu apa namanya, Anda punya 3 otak, pertama di sini, otak kedua di sini, otak ketiga, pengendalinya ini. Yang kalau kita menggunakan bahasa hadis ya, kata Nabi, manusia itu pengendalinya, rajanya adalah hati ya, jadi dikendalikan Bu. Jadi ada satu penelitian atau apa namanya, kesimpulan-kesimpulan para ahli itu memang antara otak sama perut itu mereka berkomunikasi. Artinya kalau moodnya di otak kita mau bagus, maka makanan yang Anda makan harus tinggi vitamin, harus tinggi mineral, harus tinggi enzim, dan harus tinggi antioksidan. Dapatnya dari mana itu? Bukan dari nasi uduk, bukan dari cilok, cireng, seblak, bukan. Pisang goreng, pisangnya oke, tapi ketika digoreng masalah dia ya. Bukan dari makanan tepung-tepungan, gak bisa ya. Jadi kalau mau dapatkan itu dari mana? Dari real food ya. Real food itu dapatnya dari mana? Ya dari makanan yang alami, jadi makanan-makanan yang masih utuh ya, seperti itu. Ya kayak buah-buahan, sayur-sayuran ya, salah satunya itu ya. Maka dimulai dari pagi hari. Jadi pagi hari itu kita setelah zikir pagi, misalkan Anda berzikir pagi setelah sholat subuh, maka pagi saat yang paling tepat untuk makan pisang goreng. Jadi pagi-pagi makan apa? Makan kurma ya, jus kurma. Kenapa pagi-pagi makan kurma? Malam kita habis puasa, tidurnya kan puasa. Dan kalau bahasa puasa saya coba analogikan dengan bagaimana puasanya Nabi, nampaknya Nabi berbuka dengan kurma. Dan memang ada hadisnya, barang siapa yang makan ma'ajwa 7 butir pagi hari tidak diganggu sampai siang, sampai sore, maaf, dari sihir. Jadi pagi itu ucapkanlah selamat tinggal dengan abang-abang bubur ayam, sirup, atau lontong sayur. Berat memang Mas, tapi Anda harus berusaha. Sebab apa? Kita mau meng-create habit dulu, kita mau menciptakan kebiasaan dulu. Apalagi pagi-pagi kalau Anda sudah biasa, gak usah banyak-banyak makan pagi-pagi itu ya. Anda ada tempe gak sih Mas? Tempe punya gak? Nah, jual tempe sih. Tempe ada? Ada tempe. Punya tempe gak? Oh gak ada. Adanya apa? Cincin? Gak ada juga. Gak apa-apa. Jadi nanti besok pagi coba tuh, pagi kalau yang nggak puasa makan tempe dipotong-potong kecil gitu, dibikin dadu atau potongan tipis gitu, lalu dicuel, dicocol pakai madu. Tempenya, tempe itu ada hebohnya luar biasa. Maksud tempe itu kalau dibikin tempe udah direbus kacangnya, bukan tempe mentah. Jadi mentah kita maksud itu kan nggak jadi pemahaman gitu, tempe itu kalau yang tempe biasa, tempe belum digoreng itu mentah. Padahal asli dia sudah direbus. Kayak sama penjahit yang bikin tempe, direbus dulu gitu loh. Dan itu yang jauh lebih sehat. Nah, jadi bikin tempe pagi-pagi sarapannya ya. Tempenya dipotong-potong dadu, kasih madu seperti yang saya posting kemarin itu akan jauh lebih baik daripada stupid lontong sayur. Ubahnya begitu, mengubah pola makan. Ya, kenapa mengubah pola makan menjadi hal yang penting? Karena memang kata kuncinya ada di situ. Kalau tidak diubah, misalnya pola makan yang mau makan herbal kayak apa juga nggak ngefek, nggak bisa. Karena makan herbal paling berapa sih? Berapa kapsul? Kita minum 3 kali 1 kapsul sehari, berapa miligram yang masuk? Tapi nutrisi yang kita butuhkan justru lebih besar daripada itu. Maka ada satu filosofi, ada salah satu kata-kata mungkin Bapak Ibu pernah dengar, let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi makanan sebagai obat, obat sebagai makanan gitu. Ya, jadi kalau udah ngerti konsep itu, maka kita akan mulai memperbaiki pola makan. Jadi Bapak Ibu sudah mulai sudah mulai ngerti, maka ketika Anda makan pikirin baik-baik, kalau saya makan ini kira-kira bikin sakit nggak gitu. Dan yang nggak sehat itu kan Anda sudah tahu. Yang nggak sehat kita udah tahu sebenarnya ya. Cuman tadi balik-baliknya kenapa dimakan? Nafsu lagi ya. Itu sebab dalam apa ada satu pola sih ya, saya juga dapatkan dari
juga. Jadi beliau mengatakan bahwa ternyata kalau kita mau mengikuti pola-pola Al-Quran itu, maka isi piring kita tuh sekarang kalau mau dibenerin, perenamnya adalah sayuran dan buah. 4 perenamnya. Karena apa? Antioksidannya di situ, vitamin di situ, mineral di situ. Kalau kita cuma makan daging, terus sekalian, daging itu nggak ada antioksidannya, nggak ada dia. Kalau daging ya protein seperti itu. Apalagi kalau dagingnya sudah diolah sedemikian rupa dan banyak mengandung sudah teroksidasi ya, daging dikasih santan dipanaskan terus menerus, namanya apa? Enak nggak? Enak. Sehat nggak? Enggak. Enak. Kalau Anda tetap pengen makan itu, pastikan sebelumnya Anda makan sayur dan buah dulu. Silahkan makan. Jadi kita yang mengatur Pak Bu, supaya jangan cuma sekedar makan doang tapi nggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau kita pakai konsep ini bosnya, maka sebenarnya banyak yang kita bisa ubah. Ya. Tadi itu saya dapatkan ada teman dia ngabarin ada orang yang kanker apa tumor apa sih itu, lupa lah, di WA. Ternyata waktu dicek lagi itu subhanallah mulai bersih. Anda tahu dia makan apa? Ternyata subhanallah dia mengikuti, dia pernah mendengar, saya bilang salah satu pola detox yang paling baik adalah pola detoxnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu apa? Jadi Nabi SAW dalam sebuah hadis, sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau tidak makan dalam 1 bulan kecuali air putih dan kurma saja. Hanya air putih dan kurma. Dan ternyata ya, kalau air putih ya besar kemungkinan Nabi kan minum air Zam-Zam. Kalau kurma itu salah satu the best superfood ya, the best superfood yang paling baik, dan itu pola detox yang paling baik selama sebulan. Apakah Nabi nggak ada uang? Ada. Tapi Nabi ingin mencontohkan kita untuk itu. Kenapa? Karena kita ini sekarang hampir sebagian besar kita makan tiap hari banyak nasihatnya, dan kembali ke konsep yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalau diberi pilihan antara makan sama minum atau makanlah dengan kita berpuasa, maka biasanya kita milih makan. Makan itu lebih menyenangkan daripada tidak makan. Tapi Allah Maha tahu bahwa tubuh manusia itu perlu dibersihkan. Ya. Maka kita diwajibin ya untuk menahan nafsunya yang kita kenal sebagai puasa. Jadi kalau Anda pengen awet muda selnya, maka banyakin puasa. Dan itu obat yang paling baik, obat yang paling baik. Jadi di sini sebutkan bahwa ternyata riset terbaru itu menyebutkan bahwa orang-orang yang rutin berpuasa, mereka sebut intermittent fasting, ada mengatakan fight to fasting atau alternative fasting, itu semuanya petunjuk Nabi. Alternative fasting ini puasa Daud. Saya kemarin ketemu dengan sahabat saya juga, sejak tahun 94 nggak pernah putus puasa Daud ya. Selalu saya pernah ngikutin dia 3 bulan doang misalnya ya. Karena apa? Karena yang butuh apa ya, butuh iman yang kuat untuk melakukan itu ya, butuh iman yang kuat. Saking dahsyatnya sekalian kita bisa menjaga itu, maka Allah siapkan pintu khusus untuk itu, pintu surganya. Luar biasa. Artinya apa? Pemenangnya justru malah ketika kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita dalam urusan makanan. Tapi mungkin kalau puasa Daud mungkin agak berat. Kita coba ringan-ringan dulu aja. Caranya gimana? Lagi kondangan misalkan, banyak makan tuh, biasanya luar biasa kan, mata kita jelalan sana sini kan, lihat makan itu makan semua, udah gitu makannya berlebihan, berdiri lagi gak sehat lagi. Coba diatur ya, kalau mau ngontrol sih. Kalau saya pribadi udah gak tertarik dengan makanan. Dalam tanda kutip maksudnya, ya ada makanan makan, gak ada makanan ya sudah, diem aja, lebih enak gitu kalau saya. Tadi dari sini ke sana, dari mana? Dari masjid di Yasmin dari kesini disangguin kacang apa tuh, kacang Bogor ya, yang rebus itu, entahlah kacang apa lah, kacang rebus lah pokoknya. Saya makan semua sama kulit-kulitnya. Serius, karena bulat, kacang bulat-bulat gitu, tapi bukan kacang tanah ya, yang kacang bulat. Ya itulah pokoknya. Saya makan sama kulit-kulitnya kan? Nah itu.
Karena saya memahami, menyadari mungkin, bukan mungkin sih, banyak sekali yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat.